7 kesaktian Sunan Kalijaga murid Sunan Gunung Jati, susah. Dipercaya tak masuk akal. Portal Majalengka tanggal 25 Maret tahun 2023, pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Penulis Muhammad Ayus. Editor, Tim Portal Majalengka. Portal Majalengka, berikut 7 kesaktian Sunan Kalijaga atau keramat yang dimiliki murid Sunan Gunung Jati itu dalam berdakwah Islam. Sunan Kalijaga adalah murid Sunan Gunung Jati dan Sunan Bonang dan menjadi anggota Wali Songo. Di dalam babat Demak menuturkan bahwa Raden Sahid Putra Adipati Wilatikta yang mendapat julukan Sunan Kalijaga mengawali dakwah di Cirebon. Dalam dakwah dengan budaya, Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang yang memiliki banyak nama samaran saat mementaskan pertunjukan wayang. Berikut adalah keramat kesaktian Sunan Kalijaga. 1. Ilmu menghilang. Salah satu ajian Sunan Kalijaga bisa menghilang. Ajian yang konon dimiliki Sunan Kalijaga adalah ajian Waringin Sungsang. 2. Bertapa lama. Dalam sebuah kisah Sunan Kalijaga bertapa di sisi sungai dengan waktu yang cukup lama. Sunan Kalijaga menunggu tongkat Sunan Bonang sampai bertahun-tahun setelah sebelumnya merampok. 3. Sholat di banyak tempat. Sunan Kalijaga memiliki kesaktian dapat melaksanakan salat Jumat di 2 tempat berbeda dalam satu waktu. Kedua tempat itu adalah di Jawa dan Mekah, Arab Saudi. 4. Ubah tanah jadi emas. Sunan Kalijaga mengubah tanah menjadi emas. Konon, hal itu dia perlihatkan pada Ki Pandan Arangbuai yang menjalankan pemerintahannya dengan congkak. 5. Ubah beras jadi pasir. Keramat Sunan Kalijaga kepada kepala dusun yang hidup mewah dari hasil jerih payah rakyat. Kepala dusun itu tidak memberikan seliter beras pun pada warga yang memintanya, justru menyebut karung-karung yang dimilikinya berisi pasir. Mendengar itu, Sunan Kalijaga lantas berdoa dan mengubah beras milik kepala dusun itu benar-benar menjadi pasir. 6. Tak terbakar api. Sunan Kalijaga tahan terhadap api. Tubuhnya tidak mempan meskipun seluruh tubuhnya dibakar api panas. 7. Berjalan di atas air. Orang zaman dulu percaya bahwa salah satu kesaktian Sunan Kalijaga adalah berjalan di atas air. Mitos ini terus berkembang di masyarakat tanah air khususnya Pulau Jawa. *****. Harinya, Mita seperti menyeret Adit pada kisah-kisah yang lebih dalam. Dan Adit menikmati. Keadaan dirinya adalah sendiri di tanah itu. Juga kebiasaan-kebiasaan dulu ketika dia masih bersama kekasihnya dulu, membuat sosok Mita terlihat begitu indah adanya. 6 bulan semenjak perkenalan itu. Kau sinting ya, Dit. Aku pikir kau itu manusia cerdas yang jauh dari kata semacam desperate atau semacamnya. Kau baik-baik aja Han, Dit. Cerocos yo. Ini bukan desperate atau haus kasih atau apa, yo. Please jangan sudutkan aku pada tempat sehina itu. Aku cinta dia, sayang dia, apapun kondisinya. That's it. Dengan melupakan kenyataan bahwa kau tahu dia sudah punya suami juga meski jauh di luar sana. Dengan melupakan kenyataan bahwa arti hadirmu bagi dia itu tak lebih dari selingkuhan semata. Gitu, yo, brutal mencerca. Tak perlu kau ingatkan, aku sudah mengetahuinya dari awal. Mita sendiri yang dengan jujur menceritakan semua kondisi tentang dirinya. Dan aku harus apa, yo? Awalnya aku juga merasa terhina ketika suatu malam dia menceritakan semuanya. Tapi aku juga tak bisa membohongi perasaanku sendiri, tegas Adit. Kau sinting, Dit. Sinting untuk mencintainya. Sinting untuk hanya bisa menerima kenyataan bahwa dia dan suaminya itu sudah menjalin rumah tangga selama 10 tahun dan tak mungkin aku goyahkan dengan kasih yang kuhamparkan. Aku cukup tahu diri untuk sekedar menjadi bayang ketika pria itu sejenak pergi dari kehidupan Mita. Aku sadar akan hal itu, yo. Itu mutlak keputusanmu, Dit. Aku sebagai teman cuma sekedar mengingatkan dan mempertanyakan tentang apa yang terjadi di depan mataku. Itu karena aku peduli. Tapi kembali ke dirimu, aku yakin kamu sudah cukup dewasa untuk mengetahui setiap konsekuensi dari tindakan atau jalan yang kamu pilih. Tapi mau sampai kapan? Entahlah, hanya pertanyaan itu yang belum bisa kujawab. Adit terpekur, masih di pojokan kamar sempit rumah kos itu. Botol vodka yang tadi digenggam, kini kosong, terkulai tak jauh dari kakinya. Bahkan rokok yang tadi terselip di jemarinya, masih berada di sana. Mati karena lupa tak terhisap, atau sudah tak ada daya. Adit tertidur.
Karena mabuk, karena lelah, karena sakit hati, baca juga, terpaksa dilayani menantu saat istri pergi dinas. Besok dia akan terbangun dengan kepeningan yang dahsyat di kepalanya, dan keheningan yang pekat di hatinya, mengingat bahwa dia harus menahan diri untuk seolah tak pernah mengenal Mita dalam hidupnya. Paling tidak selama seminggu, paling tidak selama suami Mita sedang berada di sana. Seminggu setelah malam ini, pelukan Mita akan menjadi miliknya, hanya miliknya. Mungkin untuk 2 bulan ke depan, bisa jadi 3 bulan ke depan sebelum dilema semacam ini datang lagi, hari di mana suami Mita datang kembali, selama 7 hari. Asteris.